Kalau ia memang betul-betul mau sadar, mau kembali ke jalan Allah, berikan tantangan. Resep obat mujarab. Apa itu? Biasakan sholat berjamaah 40 hari, jangan ditinggalkan di masjid. 40 hari, dijamin hilang nifak di dalam hatinya. Nah ini ya, ibu kalau punya anak yang kelihatan nakal, bukan kelihatan nakal, memang nakal, perintahkan supaya sholat berjamaah di masjid selama 40 hari, berjamaah, duhur jamaah, asar sholat berjamaah, maghrib sholat berjamaah, isya sholat berjamaah, subuh sholat berjamaah, 40 hari, dijamin kotoran-kotoran hatinya, nifak tadi menjadi hilang. Demikian juga kalau sampean punya suami, Bu, suami yang jauh dari amalan kebaikan, kerjaannya na'udzubillah min dalik, berikan tantangan. Suruh sholat berjamaah 40 hari di masjid, jangan ditinggalkan. Dan harus ada yang memantau. 40 hari dijamin nifak, kotoran-kotoran hati yang hitam, yang na'udzubillah min dalik, yang mengantarkan dia selalu senang berbuat maksiat, hilang dengan keberkahan salat berjamaah. Rahasia salat akan masuk meresap ke dalam tubuhnya, cahaya salat akan meresap ke dalam hatinya. Hidayah dari keberkahan salat itu akan mengubah perilakunya yang tidak baik menjadi baik. Dan jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Habib, saya punya suami pendosa besar. Apakah bisa diterima oleh Allah Ta'ala? Dosanya bisa diterima. Bisa diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala, asal mau bertobat. Habib, saya punya anak ini luar biasa, na'udzubillah min dalik. Saya punya istri juga, na'udzubillah min dalik, melakukan hal-hal yang tidak baik bertahun-tahun, sembunyi-sembunyi. Apakah masih diterima taubatnya oleh Allah? Diterima. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Katakan kepada hambaku, kata Gusti Allah, yang telah banyak melaksanakan dosa, yang menghambur-hamburkan dosa, jangan berputus asa dengan rahmatnya aku, kata Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa sampean semuanya. Kalau sampean minta ampun kepada Allah. Nah kalau sampean tidak minta ampun, ya tetap aja nggak diampunin oleh Gusti Allah. Karena begini, ada sebagian dosa itu diampunin oleh Allah Ta'ala sebesar apapun dosa yang sampean lakukan, dengan taubatun nasuh, ditebusnya dengan taubatun nasuh, maharnya dengan taubatun nasuh, taubatun nasuha. Ini yang pertama. Allah akan menerima taubat hambanya selagi matahari belum terbit dari barat, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Inna Allah Ta'ala yaqbal taubatul abid ma lam yugargir. Allah Subhanahu Ta'ala menerima taubat hambanya selagi nyawa dari hambanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah datang itu malaikat Israel mencabut nyawanya, sudah tinggal 1-2 dosis nyawanya, saya mau tobat, sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Naudzubillah min. Nah ini. Jadi selama sampean ini hubungan dosanya sama Gusti Allah, perhatikan, ada dosa antara Allah Ta'ala sampean, ada dosa antara manusia dengan Gusti Allah, ada dosa antara manusia dengan manusia.
Kalau manusia dengan Gusti Allah, cukup maharnya dengan taubatun nasuh. Tobat, makna nasuha itu tobat yang suci, mohon ampun, dengan syarat dia berhenti dari dosa itu. Dengan syarat dia menyesali perbuatan-perbuatan yang ia pernah lakukan. Dengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Maka sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba tadi diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Ya Fatihil Bab, Ya Fatihil Bab, iftah lana kulli mughlaq bijahi jiddil hasan. Yang kedua, ada dosa yang diampuni atau maharnya itu dengan siksaan, baru diampuni. Jadi harus disiksa terlebih dahulu. Kalau dia dosanya antara dirinya dengan Gusti Allah. Apa itu? Apabila orang itu mati, belum bertobat kepada Allah. Apabila ia mati, belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia lebih senang berbuat maksiat. Dia lebih senang mengumpulkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang akan ia lakukan. Mati ia tinggalkan semuanya. Yang ada konflik di dalam rumah tangganya. Berapa banyak ibu tidak akur terhadap anaknya gara-gara harta. Berapa banyak ibu tidak akur kepada saudara-saudaranya gara-gara harta. Betul tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Jadi hal yang demikian ini, dosa yang ia lakukan belum ia laksanakan taubat kepada Allah, kemudian ia mati, dia wajib membayar maharnya dengan siksaan terlebih dahulu. Ya tergantung siksanya. Ada yang cuman dipeset sedikit sama malaikat, gosong kepalanya. Ada yang dihukum setahun, ada yang dihukum 3 tahun, ada yang dihukum 50 tahun, ada yang dihukum 100 tahun, ada yang dihukum 1000 tahun. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Tergantung dosa yang sampean lakukan. Ini kalau sampean urusan dengan Gusti. Misalnya pernah berbuat zina, misalnya pernah minum khamar, misalnya pernah beli togel, misalnya pernah judi, main geluduk, misalnya dia itu ngerintenkan uang, sudah selesai, dia tobat kepada Allah, selesai. Tapi kalau dosa antara dirinya dengan manusia, ingat, beda dosa dengan Gusti Allah, beda dosa dengan manusia.